Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kurnia Ramadhani. Saya dari Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 21104060043. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran perempuan dalam pemberantasan korupsi. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrumper, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, ataupun maling. Menurut Kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Adapun pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi menurut undang-undang. Yang pertama, pasal 1 angka 1 UU RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah warga suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu pasal 1 angka 3 UU RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud pemberantasan tindak pidana korupsi adalah rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam statistik KPK terdapat 7 bentuk tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, menimbulkan kerugian uang negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, perbuatan curang. Yang kelima, konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran negara. Dan yang terakhir, penyalahgunaan wewenang. Adapun beberapa penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu kesejahteraan aparatur rendah dan menimbulkan dorongan untuk melakukan korupsi. Yang kedua, kondisi masyarakat yang hedonistik dan materialistik. Sedangkan hedonistik adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Selanjutnya, adanya kesempatan untuk korupsi. Latar belakang kultur yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi. Rasionalisasi menganggap korupsi atau berbuat curang adalah perbuatan yang wajar. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang memberikan peluang orang untuk melakukan korupsi. Adapun dampak yang ditimbulkan dari korupsi, yang pertama yaitu tidak terpenuhinya hak warga negara. Yang kedua, pelayanan publik dan jasa makin mahal. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan yang lamban. Yang keempat, akses yang makin terbatas untuk masyarakat miskin. Selanjutnya, angka kriminalitas meningkat. Menurunnya demokrasi, demoralisasi. Masyarakat tidak punya rasa percaya pada pemerintah, semakin individual dan mementingkan diri sendiri. Ada 4 akar halangan besar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Yang pertama, adanya sistem yang memberikan kesempatan untuk bisa melakukan korupsi. Yang kedua, sistem pengawasan tidak tetap yang menyebabkan orang mudah dalam memanipulasi angka dan melakukan korupsi.
Yang ketiga, sikap mental yang tidak pernah cukup. Yang terakhir, hukuman pidana korupsi yang masih lemah. Penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum seperti hakim, polisi, jaksa, dan advokat, serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit untuk diberantas. Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban, pendukung, maupun pelaku korupsi. Kerentanan terhadap praktek korupsi dialami perempuan disebabkan karena kurangnya informasi dan pemahaman hukum, kurangnya kemampuan untuk mencegah dan mengamankan dirinya agar tidak menjadi korban dari praktek korupsi, relasi kuasa yang tidak setara dalam pengambilan keputusan di ruang publik, ketimpangan relasi gender. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan memiliki andil besar dalam menentukan arah, tujuan, dan masa depan suatu bangsa. Perempuan bukan hanya melahirkan saja, tetapi juga asah, asi, dan asuh. Pola pengasuhan yang diberikan menentukan kualitas penerus bangsa. Pendidikan anti korupsi dan gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis terhadap nilai-nilai kebenaran, kejujuran, integritas, dan transparansi serta akuntabilitas, mendorong dan berperan aktif dalam perubahan struktur di semua tingkat, mulai dari keluarga, sekolah, ruang publik, maupun pemerintah demi terwujudnya keterbukaan, kebebasan informasi, serta berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Salah satu bentuk andil perempuan dalam pemberantasan korupsi dapat dilihat dari perempuan menjadi agen sayap perempuan anti korupsi atau SPAK. SPAK berada di area edukasi anti korupsi dengan tujuan memutus lingkar korupsi dan mengubahnya menjadi lingkar integritas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.